Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dekat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Kita mau berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat kita. Di sini ada Kanda, ada Dinda, Diki, ada Mang Junet, dan ada Kang Rijal. Beliau mempunyai kisah-kisah yang luar biasa, tentunya seputaran tentang perkara-perkara dakwah, nilai-nilai dakwah yang menjadi inspirasi buat kita yang sangat luar biasa. Kang Diki sebagai seorang anggota polisi bisa membangun suatu majelis yang dimana di dalam majelis itu dipenuhi dengan orang-orang yang telah hijrah. Kita pengen tahu bagaimana sih asal muasal daripada majelis ini berdiri, Kang Diki, dan yang menjadikan Kang Diki ini kok mempunyai tujuan untuk membangun majelis ini apa awal mulanya gitu kan. Insya Allah Kang Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh ceritanya panjang kan, Insya Allah panjang. Jadi diawali di tahun 2019 kan, Saat itu 2019 pertengahan tahun. Itu kira-kira April Mei lah kan, April Mei. Saya sedang duduk seperti biasanya kalau setelah apel kita kopi morning. Di situ ada guru saya kan, Abah Budiman. Nah, dalam perbincangan itu tiba-tiba Abah itu bilang ke saya, Ki, Abah ini kan pemimpin pondok pesantren Madinah Darul Barokah kan. Jadi bilang, Ki, Madaba, singkatan dari Madinah Darul Barokah, ini punya program baru. Wah, program apa Abah? Saya tanya gitu kan. Ini program tadarus jalanan kan. Tadarus jalanan. Maksudnya apa ini Abah tadarus jalanan ini? Jadi orang-orang yang pekerjaannya itu di lampu merah Cikopo, di bawah jembatan Cikampek, itu setiap minggunya Sabtu Minggu belajar ngaji katanya kan. Nah, saat itu kan jujur, ketika Abah ngajak itu, saya itu buta Al-Quran kan. Buta, saya tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran, itu saya tidak bisa baca kan. Perasaan saat itu kan saya tuh pengen, ini menarik ini, tapi waktu itu saya berpikir ego saya muncul kan. Masa iya sih saya harus belajar ngaji sama preman kan gitu kan ya. Masa iya saya harus belajar, wah nanti kelihatan iya ada polisi yang nggak bisa ngaji kan gitu kan ya. Saya tahan itu kan, saya tahan. Nah, setelah perbincangan tersebut kan, kurang lebih 1 minggu di situ kan, saya itu setiap malam itu susah untuk tidur. Kebiasaan saya kalau susah tidur itu saya ke teras rumah, saya di situ ngopi, dan perkataan Abah itu seperti yang terulang-ulang kan, seperti yang terulang-ulang. Sampai klimaksnya itu saya berpikir, mereka yang notabene ngelap-ngelap kaca mobil gitu kan ya, di lampu-lampu merah Cikopo, di bawah jembatan Cikampek, yang setiap harinya mungkin berpikir saya besok makan apa nih, tapi kok mereka itu masih berpikir untuk mau belajar ngaji kan. Sementara saya yang sudah setiap bulannya itu dapat dari pemerintah, dari negara, kok saya tidak berpikir ke arah sana. Ini ada yang salah dengan kehidupan saya kan. Dari situ, Pak, ini salah, ini saya berpikir ini salah kan. Hidup saya ini salah. Mereka saja mau belajar, kok saya tidak mau belajar. Alhamdulillah Kanda melalui Kang Andi waktu itu, Kang Andi saya cerita banyak ke Kang Andi, ke Kang Obi pun saya cerita banyak, mereka kawan-kawan saya Kanda. Dan saya dipertemukan Kanda
dipertemukan dengan ada guru saya kan, namanya Ustadz Dan. Itu saya dipertemukan, 1 minggu saya berbincang-bincang, alhamdulillah Kanda. Waktu itu Ustadz Dani itu bersedia. Saya bilang ke Ustadz Dani, Ustadz, saya punya aib. Orang lain itu tidak tahu aib saya, tapi di depan Ustadz saya akan buka aib saya. Kata Ustadz Dani, kalau aib itu jangan dibuka katanya. Enggak, ini saya harus buka untuk dapat solusi. Ketika ditanya aibnya apa, saya bilang saya tidak bisa mengaji. Dan tolong ajarkan saya untuk bisa mengaji. Ini hanya intern saya saja kan. Saya ingin belajar ngaji, saya harus dari awal lagi. Saya harus dari Iqra lagi. Saya bilang ke istri saya, nanti tolong Bun anak-anak di rumah, jangan keluar. Saya khawatir Kanda, saya khawatir sifat bodoh saya itu nanti dia contoh. Itu pasti sakit Kanda ketika saya punya anak, saya nyuruh sama anak, Dek sholat, Dek ngaji, kemudian nanti anak saya balik, Papa aja nggak bisa ngaji. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Sampai saya kondisiin Ustadz Dani, Ustadz tolong ke rumah mau bawa ada sajadah di saya, kalau nggak bawa sorban, saya bilang gitu. Kenapa? Saya khawatir anak saya lari ke luar rumah. Kebetulan kan di rumah itu ada semacam apa ya Kanda ya, tempat lah terpisah dari rumah di belakang itu, dan itu terjadi kan. Jadi Ustadz Dani itu membuka Al-Quran di tengah, saya pegang Iqra, Ustadz Dani, dan itu terjadi kan. Itu terjadi, anak saya tuh lari kan dari rumah, lari ke belakang, dengan refleksnya itu Ustadz Dani ambil sorban ditutup, dan saya pun menyembunyikan Iqra itu. Saya sembunyikan. Saya takut kan, saya takut bodoh saya ini ditiru oleh anak saya. Nah, dari situ Kanda awal mulanya. Terus berjalan, saya sendiri ngaji. Tiba-tiba ada kawan saya yang entah itu mendengar dari siapa, saya juga tidak hafal. Tiba-tiba bilang ke saya kan, Pak, saya ingin belajar ngaji sama kayak Bapak. Saya masih nutup kan. Saya belajar ngaji itu masih nutup. Saya berpikir bahwa di sekitaran rumah saya itu yang tidak bisa yang ngaji ya hanya saya. Dengan usia waktu itu 31 tahun kan. Usia 31 tahun saya buta huruf Al-Quran. Saya tutup. 1 kali dia ngomong, hari keduanya dia ngomong, pas hari ketiganya udahlah, yang penting saya ada kawan. Gak apa-apa hari ini saya malu, tapi kedepannya saya tidak akan menjadi malu. Muncullah teman-teman di situ. Ada waktu itu ada Om Yahya, Om Yayan, Om TB. Kita ngaji berempat kan. Ada lagi satu teman, jadi kita tuh sering ngaji tuh berlima aja di rumah kan. Langsung tercetus ya? Iya, belum kan dah. Jadi kita hanya udahlah selesai ngaji udah bubar gitu. Tidak ada berpikir bahwa ini tuh harus panjang gitu kan, ya harus berkelanjutan, itu tidak. Nah, setelah 3 bulan pertama itu Kanda, 3 bulan pertama baru muncul teman-teman. Ternyata yang teman-teman saya ini Kanda ngasih tahu, dan mereka itu sama-sama seperti saya, belum bisa mengaji Al-Quran. Maka di situ Kanda muncullah pertama itu Kang Deden gabung, terus Kang Junet juga ikut gabung. Awal mulanya sih di situ. Kesininya banyak teman-teman termasuk ya, akhirnya terbentuklah majelis. Subhanallah walhamdulillah, Masya Allah tabarakallah. Seorang yang sangat mulia
yang didasari dengan rasa keinginan untuk menghilangkan kebodohan di dalam dirinya dalam membaca Al-Quran. Dan rupanya setelah membaca Al-Quran kemudian merasa Al-Quran ini menjadi teman, menjadi penghibur dalam kehidupannya, yang menjadi penyelamat di dalam kehidupannya. Dan dia tidak hanya belajar sendiri tetapi mengajak saudara-saudaranya, teman-teman dekatnya untuk bisa membaca Al-Quran. Ini luar biasa, seorang polisi yang memiliki hati yang sangat mulia. Dan sekarang di samping kita ada Kang Junet dan Kang Rijal, yang salah satu adalah anggota majelis yang diasuh oleh Kang Diki. Saya mau nanya sama Kang Junet ini. Kang Junet setelah ikut dalam majelis ini, di dalam kehidupan sehari-hari yang dulunya jauh dari Al-Quran gitu kan, yang sehari-harinya kehidupan ini kan ada kisahnya. Mang Junet ini orang jalanan lah, katakan seperti itu. Dan alhamdulillah kemudian Kang Diki merangkul Kang Junet. Ini gimana? Ada perubahan apa tidak di dalam hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, kalau kembali untuk masalah perubahan, jelas perubahan. Yang satu ya mungkin kita lebih dekat lagi lah gitu, lebih dekat lagi. Terus kita bisa mengenal lagi yang tadinya tidak tahu huruf hijaiyah, yang alhamdulillah gitu nggak terpikir sama sekali sebelumnya. Saya bisa belajar ngaji bareng-bareng sama teman-teman. Ya di situ dalam kehidupan pun ya jelas kalau untuk perubahan ya ada ketenangan lah gitu Pak Haji. Jadi beda lah gitu. Jadi sekarang banyak berpikir lah gitu. Jadi untuk berjalan di lapangan itu ya seperti contoh saya di lapangan gitu kan, aktif di lapangan di jalan itu ya sekarang satu persatu lah saya rubah lah gitu. Alhamdulillah. Mang Rijal juga alhamdulillah ya. Masya Allah. Boleh sedikit diceritakan ini setelah ikut dalam majelis ini bagaimana Mang Rijal? Bismillah. Ya alhamdulillah semenjak gabung sama Darul Iqra, jadi pikiran tadinya suka mikir enggak, alhamdulillah sekarang udah pikiran udah adem lah, kalau kata ininya udah enak. Kadang-kadang juga kalau belum ngajinya juga belum terlalu kayak yang lain gitu, selalu hadis setiap hari. Kalau kita masih kalau kata bahasa Sundanya belang bentong, kadang ngaji kadang enggak. Tapi sahabat dekat semua, kita sudah mensaksikan tadi apa yang disampaikan oleh Kang Diki, Kang Junet, dan Kang Rijal. Ternyata memang agama ini adalah solusi menyelesaikan segala permasalahan kehidupan intinya. Luar biasa. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kang Diki, ini Allah yang menyampaikan. Sekecil apapun kebaikan, itu pasti akan Allah balas kebaikan itu. Begitupun sebaliknya, keburukan pun akan dibalas dengan keburukan. Dan Rasulullah SAW pun telah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Alhamdulillah, semoga Kang Diki majelisnya semakin barokah, semakin makmur, dan seluruh jemaahnya semakin giat untuk belajar dan membaca Al-Quran. Sahabat dekat, dunia keperluan, akhirat tujuan, tetap jaga iman kita agar imun kita menjadi baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.